Hai good people, selamat datang di Gerai Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Informasi ini diangkat dari situs bantubisnismu.com. Suatu hari ada orang bertanya kepada saya, apa hal utama yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha? Maka saya akan menjawab, karakter. Perlu karakter yang kuat untuk menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Tangguh di sini bukan berarti keras pada anak buahnya dan kejam pada kompetitornya, tapi tangguh dan tegar menghadapi semua masalah yang ada di depannya dan melindungi serta memayungi semua tim kerjanya. Salah satu yang menjadi bagian dari karakter seorang pengusaha yang kuat adalah jangan pernah bekerja untuk uang. Jadi kalau kita tidak kerja untuk uang, untuk apa kita bekerja? Jika kita bekerja untuk uang, maka berikutnya ketika ditanya kenapa butuh uang, maka akan dijawab untuk hidup. Ketika ditanya lagi untuk apa hidup, untuk kerja dan mendapatkan uang. Ini menjadi sebuah siklus yang tidak pernah berakhir. Sampai sini kok makin bingung ya? Tenang dulu. Gerai Investor akan menjelaskannya secara detail. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Teman saya pernah minta tolong kepada saya untuk membenahi usahanya yang sedang bermasalah. Saya ditawarkan gaji yang cukup lumayan untuk membantu mengontrol usaha tersebut. Dan saya menolak untuk digaji. Namun teman ini memaksa. Saya paham, karena dengan adanya gaji berarti ada yang namanya tanggung jawab. Berhubung bisnis saya sendiri sedang berjalan dan memiliki manajemen sendiri, serta sudah terbentuk budaya kerjanya, sehingga bisnis saya bisa saya delegasikan full. Saya pikir, saya bisa membantu usaha teman ini. Saya setiap hari ke kantor dan mengawasi kerja di sana selama 2 jam. Pada bulan ke-7, saya meminta seorang wakil kepada teman saya yang memiliki perusahaan ini. Karena saya pikir sampai kapan saya harus bekerja di sini. Saya juga punya usaha yang harus dijaga dan dibesarkan. Oleh karena itu, pikiran dan energi saya harus fokus. Akhirnya saya dapat wakil, sebut saja namanya si B. Dan pemilik usaha ini namanya si A. Si B adalah entrepreneur. Dia dari seorang entrepreneur yang usahanya pernah jatuh. Akhirnya memutuskan untuk bekerja menjadi seorang profesional. Si B ini juga bergaji dan kerjanya full day. Tepat setahun, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari si perusahaan si A. Artinya si B yang sudah 5 bulan bergabung dengan usahanya si A. Ketika saya mengundurkan diri, si B otomatis naik menggantikan saya. Namun si B ini meminta gaji yang lebih besar dari gaji saya waktu menjabat menjadi direktur. Dia meminta gajinya ditambah dari gaji saya. Sebagai gajinya yang baru, dari hal tersebut saya bisa mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa uang itu bisa menjadi candu. Makanya di awal tadi saya sempat menolak gaji yang ditawarkan si A. Karena saya takut hal ini menjadi candu, dan yang namanya orang kecanduan itu tidak bisa berpikir dengan bebas. Dan hal tersebut saya buktikan sendiri ketika saya melihat si B. Pertanyaannya, apakah si B salah? Tentu saja tidak. Karena sekarang menjadi seorang profesional, wajar dia mengejar uang. Seorang entrepreneur idealnya tidak pernah bekerja untuk uang. Namun bekerjalah untuk mencapai kesempurnaan. Bangun bisnismu secara sehat. Kuatkan bisnismu sehingga bisa mengorbit lama di kancah peperangan dengan kompetitormu. Jika mengejar kesempurnaan, maka uang akan datang sendirinya. Dan selama kamu mengejar uang, maka semakin sempit pikiranmu. Pernah tahu orang yang kreatif pada saat duduk di bangku sekolah malah kehilangan kreativitasnya semenjak dia kerja di kantoran. Hal ini terjadi karena dia bekerja mengharapkan gaji yang bagus. Besoknya,
gajian bisa beli ini itu, terus kerja lagi nunggu gajian. Tapi sekali lagi itu salah. Bagi saya pribadi, saya menyarankan jangan pernah bekerja untuk mencari uang. Baik sebagai pegawai, sebagai profesional, maupun sebagai entrepreneur. Jangan bekerja mencari uang, tapi carilah kesempurnaan. Sehingga kamu bisa menyelesaikan tugasmu dengan baik. Sehingga hasil yang kamu dapatkan akan lebih layak. Jadi pegawai juga jangan bekerja untuk uang. Menurut saya seperti itu. Karena sebaik mungkin dan hasilkan penjualan yang baik untuk perusahaanmu. Jika kerjamu baik, maka perusahaan akan menghargaimu. Jika pekerjaanmu tidak dihargai perusahaanmu, cari perusahaan lain yang mau menghargai pekerjaanmu. Jika kamu karyawan berprestasi, pasti banyak perusahaan lain yang ingin merekrut jasamu. Jadi, jangan pernah bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk menggapai kesempurnaan. Ketika kesempurnaan itu ada, maka uang akan mendekat dengan sendirinya. Dalam bekerja, yang utama dipikirkan bukanlah berapa gaji yang diterima, tapi manfaat apa yang bisa diterima. Karena bekerja tidak semata mencari uang, yang lebih penting adalah mendapatkan ilmu. Uang akan habis dipakai, tapi ilmu semakin dipakai akan terus bertambah. Memang sih uang kalau diamalkan akan bertambah, begitu juga ilmu. Tapi biasanya uang lebih dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Biasanya kalau bekerja bukan termotivasi karena uang, bekerjanya nggak lebih tulus dan tidak dibebani oleh harapan akan mendapatkan uang yang besar. Inilah yang kadang-kadang membuat seseorang bahagia dalam pekerjaannya. Sebaliknya, kalau termotivasi karena uang, begitu uang yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, maka akan membuat kita kecewa. Timbullah kemalasan dalam bekerja. Bekerja semata karena uang akan merusak mental, melemahkan mental, menurunkan motivasi, dan hanya akan menghasilkan kemalasan. Mau melakukan sesuatu karena uang, maka ketulusan pun akan hilang. Secara hakikat, bekerja itu adalah ikhtiar manusia dalam mengisi kehidupan. Sementara hasil dari bekerja itu adalah terkait dengan rezeki yang akan menjadi hak kita. Sedikit hasil yang diperoleh, kalau ikhlas menerimanya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan sudah berjanji, kalau kita senantiasa bersyukur atas nikmatnya, maka Dia akan melipat gandakan nikmatnya. Untuk bisa bekerja dengan baik adalah dengan cara mencintai pekerjaan yang Anda tekuni. Bagaimana mungkin kita bisa menekuni sebuah pekerjaan dengan rasa senang tanpa terlebih dahulu mencintai atau menyukai pekerjaan tersebut? Seseorang harus bisa mencari sesuatu yang membuat mereka begitu bersemangat. Jika tidak berhasil menemukan hal itu, maka orang tersebut tidak akan bahagia seumur hidupnya. Untuk itu, miliarder ini menyarankan agar pemuda bisa mencari pekerjaan yang disukainya dibandingkan harus mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Karena dengan begitu, mereka tidak akan berat menjalaninya, meskipun tugas yang sedang ia kerjakan memang sungguh sulit. Sebagai orang terkaya keempat di dunia, tentunya membuat banyak orang mengira jika uang banyak yang dimiliki Warren Buffett adalah sumber utama kebahagiaannya. Namun, hal ini dibantah miliarder dengan total kekayaan bersih mencapai 90,1 miliar US dollar tersebut. Baginya, kesuksesan keuangannya bukan jadi akar kebahagiaannya. Menurut Warren Buffett, kebahagiaan baginya yaitu saat ia begitu menikmati pekerjaannya dan bekerja dengan orang-orang yang dicintainya. Saya tidak bisa membeli waktu, saya juga tidak bisa membeli cinta, tetapi saya bisa melakukan hal lain dengan uang. Dan mengapa saya tetap dapat membangun setiap hari dan melompat dari tempat tidur di usia 88 tahun saat ini? Itu karena saya mencintai apa yang saya lakukan dan mencintai orang-orang yang melakukannya dengan saya, ujar Warren Buffett. Kesimpulannya, uang bukanlah segala-galanya.
Jangan pernah berpikir dengan uang bisa membeli segala-galanya. Nah, itulah penyebab kenapa para miliarder bisa terus-terusan kaya, sedangkan Anda yang sudah memiliki pekerjaan namun tetap merasa tidak cukup. Sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung dengan masa depan kamu, ingatlah kembali mindset yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.